Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Bisnis Gaharu, tentunya bersama Ki Gaharu. Tak lupa ucapkan mohon maaf sudah lama tidak bikin video tentang Gaharu. Dan di bulan suci Ramadan yang kesekian hari, tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik saudaraku, dimanapun Anda berada, mumpung suasananya, auranya sangat mendukung sekali, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, Aki akan menyampaikan kembali mengenai Gaharu. Alhamdulillah setelah ditunggu sekian lama, Gaharu Sunda, Tatar Sunda, Sundaland sudah mulai ada yang muncul. Padahal sudah lama itu dicari. Tapi atas izin Allah sekarang sudah mulai bermunculan. Ada yang berusia hampir 400 tahun dengan diameter yang segede gaban. Kemudian juga ada yang usianya rata-rata 200 tahun, di bawah 200 tahun, dan berapa ratus tahun. Ada di beberapa titik ya kita namakan itu anak-anak daripada Gaharu Siliwangi. Gaharu tertua di dunia. Oke, baik. Namun dari pohon-pohon yang saat ini sudah muncul di Jawa Barat, tetap belum mengalahkan kualitas dan nilai daripada Gaharu Pusaka yang pada saat ini berada di hadapan teman-teman semua. Sekali lagi, ini masih Gaharu yang terbaik dalam bentuk kayu dan resin alami. Jadi teman-teman mohon dimengerti, terbaik menurut pasar itu belum tentu terbaik secara Gaharunya itu sendiri, secara keilmuan Gaharu. Jadi teman-teman harap dipahami, bisa saja ini di pasar oleh orang-orang pasar dikatakan bukan Gaharu terbaik. Bahkan bisa saja dibilang ini bukan Gaharu katanya. Menurut pasar. Karena yaitulah keterbatasan pengetahuan, keilmuan seseorang terhadap Gaharu itu sendiri bervariasi, berbeda-beda. Ada yang hanya tolak ukurnya itu sebatas uang yang laku di pasar, itu yang paling baik. Ada yang memang benar-benar dia memahami secara fungsi dan manfaat Gaharu baik lahir maupun batin. Nah, terutama dalam hal batin yang memang tidak semua orang diberi karunia, diberi petunjuk, diberi keilmuan tentang hal itu.
Termasuk di dalamnya juga bagaimana mengolah sehingga menghasilkan aroma yang lain daripada yang lain. Baik itu ketika dijadikan parfum, ketika dijadikan minyak, ketika dijadikan dupa, ketika dijadikan hio, ketika diolah menjadi obat. Nah, begitu brother. Jadi gaharu terbaik versi pasar belum tentu sama dengan gaharu terbaik secara aslinya. Karena menurut pengalaman Ki Gaharu selama bertahun-tahun mendalami gaharu dan berdiskusi tidak hanya dengan pakar-pakar yang ada di Indonesia, di luar negeri, di seluruh dunia, terutama yang memiliki dua sisi lahir dan sisi batin. Maka kategori gaharu terbaik menurut versi Ki Gaharu adalah pertama, dia bagus ketika dijadikan wewangian, ketika dibikin bahan parfum dia menjadi parfum terbaik, ketika dijadikan minyak diolah menjadi minyak terbaik, kemudian ketika dijadikan obat dia juga khasiatnya terbaik, kemudian secara spiritual batin efeknya juga dia yang terbaik. Jadi zohiron wa batinan. Karena mungkin teman-teman yang memiliki karunia di dalam hal batin, di dalam hal spiritual, bisa membedakan dari warna. Bukan warna fisik ya, tapi warna secara metafisik. Oke. Dan apa yang ada di hadapan kita ini, meskipun tadi sudah disampaikan, sudah bermunculan gaharu-gaharu yang selama ini Aki tunggu berusia ratusan tahun, ini masih tetap yang terbaik. Yang terbaik, sekali lagi, bukan terbaik versi orang-orang pasar atau yang hanya melihat gaharu dari sisi materinya saja, dari sisi uangnya saja. Kalau versi pasar kan yang laku, yaitu yang terbaik. Masa bodoh masalah khasiatnya, wanginya, kemudian sejarahnya, apalagi hal yang berkenaan dengan batiniah, ruhiyah, spiritual. Nah, jauh masih di permukaan itu, masih di kulitnya saja pengetahuan tentang gaharunya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sepertinya getah. Kalau kata orang-orang pasar, oh ini getah. Ini banyak di Indonesia. Terbuat dari kayu gaharu yang biasa, kemudian diekstrak ya. Diekstrak pakai kimia, pakai disuling dan lain sebagainya, sehingga jadilah getah. Bukan saudaraku, bukan itu. Ini alami. Yang sebenarnya inti daripada gaharu itu adalah ini. Tapi bukan buatan yang tadi ya, bukan buatan pabrik. Makanya kenapa ada yang palsu? Karena yang asli susah. Nah, dan ini hanya bisa dihasilkan oleh alam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa secara budidaya. Kalaupun bisa, seperti rekan saya di Thailand yang bisa mengakali pohon gitu sehingga bisa menghasilkan seperti ini, tapi kualitasnya tidak akan sama, jauh berbeda saudaraku. Yang terbaik adalah ketika pohon itu beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, dia terkena infeksi, kemudian tidak hanya satu kali infeksi, berulang-ulang kali infeksi, reinfection dengan bakteri-bakteri, mikroba, makhluk hidup
yang mungkin pada zaman ini sudah tidak ada, sudah punah. Makanya kualitasnya juga tidak akan sama kalau melihat daripada zaman. Nah, dan ini adalah buktinya. Nah, ini pohon yang sudah tua, kemudian memang di Kalimantannya sendiri ini disakralkan pohon ini, kemudian secara alamiah terinfeksi, kemudian terinfeksi lagi, sampai akhirnya dia mati berdiri gitu, dan cairan antibodinya, nah ini masih ada nih bekasnya nih, dia dikumpulkan pada suatu tempat. Ini bekas-bekas daripada resin alami ini bekasnya masih ada. Ini buktinya. Ada sebagian orang-orang yang sok tahu, wah ini gaharu buaya. Gaharu buaya tidak menghasilkan resin, brother. Tidak menghasilkan resin. Dia hanya dipakai pada zaman Ibnu Sina, abad 10, 13, 11 gitu kan Masehi. Itu sudah dibahas, makanya belajar. Itu hanya dijadikan untuk perkakas, gagang pisau dan lain sebagainya. Dia tidak memiliki wangi yang indah seperti ini. Dia tidak memiliki resin mekanisme yang seperti ini. Kemudian apalagi dia tidak punya khasiat untuk kepentingan medis atau obat dan pengobatan. Apalagi untuk hal yang berkenaan dengan ruhiyah, batiniah, dan spiritual. Bagi kalangan yang lain, ketika mendengar ruhiyah, batiniah, spiritual, itu langsung serta-merta, wah musyrik. Wah musyrik. Oh, aduh. Memangnya dia tidak punya ruh apa gitu kan? Nah, kita kan terdiri dari jasad dan ruh. Tidak serta-merta ketika membahas tentang ruh, membahas tentang hal yang berkaitan dengan batiniah, emosional kita itu batin. Kita depresi, apalagi sekarang sedang wabah melanda corona. Orang-orang stres, apalagi yang punya utang dan lain sebagainya, tidak punya penghasilan dan lain sebagainya. Itu tingkat depresinya meningkat. Itu berkaitan dengan ruh, dengan batin, dengan ketenangan, dengan jiwa. Jadi harap bijaklah bagi teman-teman yang sok gitu ya. Jadi ketika membahas hal yang berkenaan dengan batiniah, biasanya orang-orang yang kurang begitu suka atau anti terhadap hal-hal yang berkaitan dengan batin, dengan spiritual, dengan ruh, dengan ruhani, itu orang-orang yang dia lebih cenderung kepada materialistik. Jadi hanya sebatas lahir dia, hanya sebatas zohir. Biasanya kurang begitu memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan ruhnya. Meskipun pengetahuannya setinggi angkasa. Mohon maaf sekali lagi tidak ada tendensi, karena banyak sekali memang yang seperti itu. Kalau tidak diingatkan ya diterima ataupun tidak, itu terserah Anda. Begitu brother. Alhamdulillah, kebetulan ada rekan yang ingin membuat tasbih daripada kayu gaharu ini. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh beberapa pakar-pakar gaharu di dunia yang mereka paham secara keilmuan, bukan secara pasar ya. Jadi yang otak-otaknya duit, materi ya, memang susah untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan hal yang berkenaan dengan sisi keilmuan, apalagi untuk mengolah, untuk
menghasilkan manfaat, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi rekan-rekan semua yang mencintai, menggemari penikmat-penikmat gaharu sebagai pusaka, sebagai karunia dari Yang Maha Kuasa. Karena kenikmatan dalam hal wewangian itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang berkenaan dengan penglihatan dan pendengaran. Karena wewangian itu jauh lebih dalam dan sukar untuk dideskripsikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin bila ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan. Semuanya atas izin dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu apa yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.